Salam sehat anak didik sekalian, kita ketemu lagi dengan pelajaran sambungan minggu yang lewat, lanjutan materi teorema Pythagoras. Pada minggu yang lewat sudah kita buat. Salam sehat anak didik sekalian, kita ketemu lagi dengan pelajaran sambungan minggu yang lewat, lanjutan materi teorema Pythagoras. Pada minggu yang lewat sudah kita buat tentang triple Pythagoras, yaitu kita ambil dua buah bilangan yang berbeda. Ini kita buat tabel. Kolom pertama, bilangan pertama, yaitu bilangan yang lebih besar dari bilangan kedua, kita buat A, B. Kolom berikutnya, rumus yang pertama A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Sedangkan yang berikutnya 2AB 2 kali A kali B. Kemudian A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Sedangkan yang kolom terakhir hasilnya atau tripelnya. Jadi sebelum kamu masuk ke rumus-rumus ini, kamu harus mempelajari tentang bilangan kuadrat. Tanpa kamu tidak bisa bilangan kuadrat, ini agak susah kau dapat. Yang pertama kita ambil bilangan A sebesar 3, bilangan B 1, dan masuk rumus ini 3 pangkat 2 hasilnya 9, 1 pangkat 2 hasilnya 1, masukkan dia 9 kurang 1 8. Kemudian 2 kali nilai A kali B, 2 kali 3 kali 1 hasilnya 6. Kemudian A pangkat 2 tambah B pangkat 2 nya, yaitu 3 pangkat 2 hasilnya 9 tambah 1 pangkat 2 1 sama dengan 10. Lalu kamu susun triplenya sesuai dengan bilangan yang terkecil, sedang, dan panjang. Kalau bilangan ini kamu tempatkan pada segitiga ini, letakkanlah di sini misalnya 6, di sini misalnya 8, dan bilangan yang terbesar di sisi yang miring atau sisi yang terpanjang ini. Kemudian kita ambil lagi bilangan yang kedua, 42. Kembali masukkan ke dalam rumus, hasilnya 16 dikurang 4, 12. 2 kali 4 kali 2, 16. 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2, 20. Kemudian hasil terakhir 12, 16, 20. Kalau kamu masukkan lagi di bilangan itu ke segitiga tersebut, tetap di sisi yang terpanjang harus bilangan yang paling besar. Contoh, ini saya buat contoh dalam sebuah segitiga. Ini segitiga siku-siku ABC, alasnya 6, tingginya 8, atau kedua sisi siku-sikunya 6 dengan 8. Sedangkan AC itu sisi miring. Di dalam teorema Pythagoras, kuadrat dua sisi siku-siku atau jumlah kuadrat dua sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Ini dia sisi pertamanya, siku-siku pertama AB, sedangkan yang kedua adalah BC. Jadi di sini langsung AC itu yang dicari, bukan AC pangkat 2. Aturannya di sini AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2, hasilnya AC pangkat 2. Tetapi langsung yang mau saya cari bukan AC pangkat 2, tetapi AC. Lalu AC itu akar dari AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Masukkan bilangannya, yaitu 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Hasil terakhir adalah bilangan 100. Akar 100 itu adalah bilangan 10. Maka 10 lah panjang sisi miring atau dari A ke C. Kemudian contoh yang berikutnya, nomor 2. Di sini sisi miring yang dikasih tahu, PR, salah satu sisi siku-sikunya. Dan yang ditanya adalah alas atau salah satu sisi siku-sikunya. Kalau seperti ini soalnya, sisi miring pangkat 2 dikurang salah satu sisi siku-siku yang diketahui di pangkat 2. Sisi miring pangkat 2 tentu PR pangkat 2 dikurang PQ pangkat 2, karena yang diketahui adalah PQ. Itulah hasil QR pangkat 2. Tapi di penyelesaian langsung saya buat QR
akar dari sisi miring pangkat 2 dikurang salah satu sisi siku-siku yang diketahui di pangkat 2. Jadi hasil terakhirnya adalah yaitu bilangan akar 576 sama dengan 24. Yang berikutnya contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga ini diketahui sisi miring dan sisi miringnya 35, sedangkan salah satu sisi alasnya 28. Di sini ditanya T, tetapi di dalam soal langsung ditanya tentukan luas segitiga. Sedangkan pengantar untuk mencari luas segitiga ini harus lengkap alasnya dengan tingginya. Ternyata tinggi ini harus kita cari melalui teorema Pythagoras dulu. Tentukan dulu tinggi segitiga. Tinggi ini salah satu sisi siku-sikunya. Berarti sisi miring pangkat 2 dikurang sisi siku-siku yang tersedia. Atau 35 pangkat 2 dikurang 28 pangkat 2. 35 pangkat 2 1225. Di sini tetap kamu harus berjuang untuk mempelajari bilangan kuadrat, harus bekerja keras. Dikurangi 784. Hasil terakhir adalah akar 441 atau 441 sama dengan 21 cm. Inilah untuk tinggi. Maka kita bisa langsung mencari luas segitiga karena tingginya sudah ada, alasnya juga sudah ada. Waktu SD sudah kamu ketahui tentang luas segitiga, yaitu alas kali tinggi per 2 sama dengan alasnya adalah 28, sedangkan tingginya tadi yang baru dapat 21, kamu masukkan dia, hasilnya adalah 28 kali 21 per 2, 294 cm pangkat 2. Tapi terkadang kalau dia tidak mengetahui mencari luas segitiga, ada 2 di sini angka langsung dimasukkan. Tidak, harus tahu dulu apa saja yang perlu untuk luas segitiga. Tentu ada faktor alas, kemudian tinggi. Selanjutnya, contoh yang keempat. Di dalam contoh yang keempat, di sini saya sediakan sudut-sudut segitiga tersebut. Ini 45, ini 45, kemudian ini tentu ini 90 siku-siku dia. Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki karena masing-masing sudutnya 45. Lalu di sini tentukan panjang sisi AB. Ternyata AB itu kan sama dengan BC. Kemudian kita masukkan kemari perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku sudut 45 adalah sebagai berikut. Ini udah tertentu ini 45, ini 45, tentu sisi siku-sikunya sama ini, satu dengan satu. Kalau ini kita pergunakan teorema Pythagoras, mencari sisi miringnya ini, dari mana ini akar 2 gitu. 1 pangkat 2 kan 1, tambah 1 pangkat 2 kan 1. 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 2. Yang dicari adalah apa? Sisi miringnya. Tentu sisi miringnya ini akar dari 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 atau akar 2. Inilah sisi miringnya. Kemudian perbandingannya tadi sudah tahu kita, sudah dapat dia. Lalu yang berikutnya yang kita cari di sini adalah tentukan panjang sisi AB katanya. Panjang sisi AB. Sedangkan ini masih bantuan perbandingan ini. Ini masih bantuan perbandingan. Jadi langkahnya itu bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian kan gitu. AB berarti dari sini AB banding AC. Ini AB banding AC, kan ini AB. Inilah AC-nya. Ini ya. AB banding itu sama itu dengan AB per AC. Sedangkan AB tadi sudah dapat di sini di perbandingan ini 1. Ini bantuan perbandingan sudut istimewa namanya ini. Sedangkan AB AC itu tadi kan sisi miring, akar 2 di sini. Masukkan kemarin.
AB per AC sama dengan 1 per akar 2. Lalu yang dicari di sini adalah AB. AB mula-mula itu dikali silang. Yang pertama AB kali akar 2 berarti AB akar 2. Sedangkan AC kali 1 adalah AC. Yang dicari adalah AB. Berarti AB sama dengan 1 per akar 2 dikali dengan AC. Lalu AB itu 1 per akar 2, AC-nya kan 20. Nah ini dari 20, kamu masukkan lagi kemari. 1 per akar 2 kali 20. Nah jadi mengalihkannya ini, kamu ingat waktu pekerjaan pecahan di kelas 4 SD. 1 kali 20 sama dengan 20 per akar 2. Atau ini direalisasikan ini AB itu 20 per akar 2 sama dengan 20 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Sebenarnya ini memang topik di kelas 9 ini. Tapi kalau kadang-kadang kamu waktu di SD kelas 6 dulu ada ini menyangkut merealitakan akar namanya, merealisasikan. Nah ini dikalikan dengan penyebutnya. Akar 2 per akar 2 kan 1 sebenarnya itu. Tapi supaya dapat yang nyata dia 20 kali akar 2, 20 akar 2 per 2. Lalu 20 dengan 2 bisa disederhanakan. 20 bagi 2 hasil terakhirnya 10 akar 2. Jadi mengerjakan ini tidak bisa hanya sebentar. Kamu harus ulangi, ya, harus ulangi. Bisa nanti kamu ganti saja nanti bilangan ini, entah bilangan berapa kamu bikin. Yang jelas kamu bikin dia seperti triple Pythagoras supaya agak mudah kamu selesaikan, ya. Selanjutnya soal yang berikutnya. Ini kita bikin gambar. Yang pertama ini gambar, ada di sini gambar segitiga lagi, di sini segitiga siku-siku. Di sini juga ada segitiga siku-siku lagi. Udah. Sebenarnya ini udah ada 3 gambar ini, 2 segitiga dan 1 lagi gambar poligon namanya ini ya. Ini. Udah. Gambar segi 4, tapi ini yang pertama ini segi 4 yang tidak beraturan. Lalu di dalamnya ada segitiga lagi, segitiga yang ini, baru segitiga yang ini, ya. Kemudian di sini kita buat dulu salah satu segitiga siku-sikunya A, B, C. Siku-sikunya yaitu si BC 1, kemudian si AB 12, udah. Kemudian satu lagi segitiga siku-siku yaitu si ACD. Siku-sikunya yaitu si DC dengan si AC. Ternyata yang dicari adalah panjang AD. Ada memang di sini pilihannya, tapi kamu jangan asal tebak. Ada pembahasannya. Caranya, langkah pertama ini perantaranya adalah dari segitiga ABC. Kenapa dari segitiga ABC? Karena di sini yang bisa mengerjakan AC ada 2 suku yang diketahui, yaitu sisi-sisi segitiganya atau sisi-sisi siku-sikunya. Masukkanlah ke rumus untuk mencari sisi miring. Yang pertama tadi AC dulu kita cari, karena AC yang bisa menentukan si AD. Masukkan dia sini panjang panjang AB dengan DC dulu. AB-nya 12, masukkan ke rumus. Ya, ini hasil terakhir akar 225. Jadi yang ditanya di sini akar 225 adalah 15. Maka AC sudah dapat. Kalau AC sudah dapat, tentu AD dapat. AD itu sudah merupakan sisi miring juga si AD. AD juga sisi miring. Lalu masukkanlah seperti menentukan panjang sisi miring. Sisi miringnya tadi AD. Sebenarnya sebelum ke akar, AD sama dengan AC pangkat 2 tambah CD pangkat 2. Yang dicari bukan AD pangkat 2 tapi AD, makanya di sini dibuat berbentuk akar. AD sama dengan akar dari AC pangkat 2 tambah CD pangkat 2. Kamu masukkanlah, yaitu AC-nya kan 15.
pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, 225 tambah 64, akar 289, 17. Tetap kamu bekerja keras mempelajari tentang pengkuadratan. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kamu baca soalnya. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di atas tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Jadi kan ini layang-layangnya. Ini layang-layangnya dengan bantuan gambar menjadi sebuah teorema Pythagoras. Di sini dia. Di sini. Inilah dia. Layang-layangnya. Menaikkan layang-layang. Kan inilah benangnya sampai kemari. 100 meter. Tentu garis tegaknya dari tinggi layang-layang itu ditarik garis tegak sampai ke tanah, ke titik B, sehingga dia berbentuk sebuah segitiga siku-siku. AC lah yang merupakan sisi miringnya, AB-nya salah satu sisi siku-sikunya. Tentu di sini yang ditanya adalah satu lagi sisi siku-sikunya atau tinggi layang-layang ke ini, ke titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Titik yang tepat katanya berada di bawah layang-layang ini 60. Tentu yang ditanya ketinggian layang-layang tersebut, berarti dari tanah ke atas atau ke langit atau kemana lah dia itu yang diterbangkannya itu kan. Kemudian pembahasannya seperti ini. Tadi udah digambar sudah ada. Inilah dia pembahasannya, sama seperti menggunakan teorema Pythagoras. Kamu masukkan dia. Yang jelas kamu harus pelajari tetap bilangan kuadratnya. Jadi tadi yang ditanya itu kan salah satu sisi sikunya, tentu dikurang dia. Ini dikurang 10.000 dikurang 3.600. BC pangkat 2 sama dengan 6.400. Dari mana itu 80 Bu? Kan gitu. Akar dari 6.400. Tetap seperti biasa. Jadi panjang ketinggian layang-layang tersebut 80 meter. Kemudian yang berikutnya sama, tetap dalam soal aplikasi sehari-hari. Ini soalnya, sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Ini jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah yang jelas kamu buat dalam pembahasannya harus kamu tahu dulu mana titik tolaknya, mana patokannya. Di gambar inilah titik keberangkatannya. Katanya dia bergerak ke arah barat, berarti arah ke kiri lah baratnya itu. Kalau seandainya ke timur katanya arah ke kanan. 100. Kemudian ke arah selatan berarti ke sini dia. 75. Lalu dihubungkanlah garis dari tujuan ke titik keberangkatan. Membentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya 100 dengan 75. Ini sering muncul soal-soal di ujian terakhir. Jadi yang dicari inilah jarak terpendeknya dari sini kemarin. Tetap menggunakan teorema Pythagoras. Kita pangkat 2 di sini. Hasil terakhir ini dia. Maka inilah yang dicari atau titik jarak terpendeknya, yaitu titik keberangkatan ke tujuan. Ini hasilnya. Ini soal yang biasa di SD pun sudah ada seperti ini. Kemudian yang berikutnya juga soal tentang sehari-hari. Sebuah tiang tingginya 12 meter tegak di atas tanah datar 12 meter. Inilah tanah kan tegak katanya, berarti ini kan tegak ini tegak. Lalu inilah dia kepatok. Jika panjang tadi 15 meter maka jarak patok dengan pangkal tiang. Inilah pangkal. Ini patoknya, ditarik dia ke paling tinggi tiangnya. Ini 15. Maka yang ditanya ini jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah. Bagian bawah. Ini tadi pangkal tiang bagian atas, ini pangkal tiang bagian bawah.
tetap yang dicari ini salah satu sisi siku-sikunya, berarti dikurang. Masukkan lagi rumus teorema Pythagoras. Sisi miring pangkat 2 dikurang salah satu sisi siku-sikunya tetap. Nah, dimasukkan. Tetap kamu di sini harus tahu bilangan kuadrat. 15 pangkat 2, 225. Hasilnya adalah 9. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk berikutnya, perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya terdiri dari 30 derajat, 60 derajat, dan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini di sini dia. Kalau ini segitiga siku-siku, ini 30 berarti ini 60. Karena dalam sebuah segitiga terdapat jumlah sudutnya 180. Jadi di sini tadi adalah siku-siku 90, 30, kemudian 60. Jadi bisa kita lihat di sini. Di sini sudut A 30. Di hadapan sudut A ini kan BP sepanjang P. Sedangkan di hadapan sudut D ini di sini AB sepanjang 2P. Garis AD adalah garis tinggi. Sudah, garis AD adalah garis tinggi atau garis bagi, sekaligus garis bagi dari kedua segitiga, dan sekaligus juga garis berat dari segitiga ABC. Sehingga AD membagi dua atau membagi sisi BC sama besar. Sisi BC yaitu BD panjangnya sama dengan DC. Makanya diletakkan di sini P di sini juga P di sini karena sama. Oleh karena AD merupakan garis tinggi atau garis tinggi pada sebuah segitiga ABC, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di titik D, ialah di sini siku-sikunya. Berlaku juga lah di sini apa? Teorema Pythagoras. Kita masukkan AD pangkat 2 tambah CD pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2. Itu pada segitiga ADC. Lalu AD pangkat 2 itu tingginya. Sedangkan CD-nya tadi sebesar P. Maka AD pangkat 2 sama dengan 2P di pangkat 2. Ini lihat arti di pangkat 2 berarti 2-nya juga dipangkat, P-nya juga dipangkat. AD pangkat 2 sama dengan 4P pangkat 2 dikurang 2P 4P pangkat 2. Ini bukan 2P ini ya, sebenarnya ini bukan 2P. Ini sebenarnya P pangkat 2, hanya salah pengetikan ini. Nah, ini bukan 2P. Ini sebenarnya P pangkat 2 ini ya, bukan 2P. Ya. Jadi AD pangkat 2 sama dengan 4P pangkat 2 dikurang P pangkat 2. Di sini koefisiennya 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka AD pangkat 2 sama dengan 3P pangkat 2. Sehingga AD adalah akar pangkat 2 dari 3P pangkat 2. Sehingga di sini AD sama dengan akar pangkat 2 dari 3P pangkat 2. Nah, ini enggak saya tuliskan akarnya ya. Enggak saya tuliskan akarnya, cuman hasil terakhir akar dari 3P pangkat 2. Akar P pangkat 2 kan P, makanya dikeluarkan angka huruf P di luar. Tinggal di dalam akar P akar 3. Jadi ini harus kau pelajari lagi nanti, kamu ulangi lagi nantinya. Jangan kamu biarkan, jangan hanya dibaca, tolong diulangi. Selanjutnya kita buat lagi segitiga yang sudutnya 130, kemudian yang satu lagi juga 60. Nah, yang sebelah kirinya tadi ya, yaitu segitiga ADC.
Di hadapan sudut 30 sisinya sepanjang 1 perbandingannya. Sedangkan di hadapan sudut 60 sisinya itu sepanjang akar 3. Berarti dari mana ini 2? Tentu masuk teorema Pythagoras. 1 pangkat 2 ditambah akar 2 akar 3 di pangkat 2. 1 pangkat 2 kan 1. Kemudian akar 3 pangkat 2 kan 3. 1 tambah 3 4. Akar 4 sama dengan 2. Itu makanya 2 di sini. Dah, sehingga nampak jelas di sini. Perhatikan CD banding AD banding AC, yaitu tadi P banding P akar 3 banding 2P, atau kan ketiga-tiganya kan merupakan koefisien atau ada faktor FPB yang sama. P, dan P sama-sama dibagi P dia. P dibagi P hasilnya 1, sedangkan P akar 3 dibagi P hasilnya akar 3, dan 2P dibagi P hasilnya 2. Sehingga perbandingan ketiga sisi tersebut adalah 1 banding akar 3 banding 2. Ini tadi sudah tertera lagi di sini. Kemudian kita bisa rangkum dia. Kesimpulannya, sisi di depan sudut 30 banding sisi di depan sudut 60 banding sisi miring. Nah, sisi di depan sudut 30 tadi, di depannya kan si CD 1. Kemudian di depan daripada sudut 60 adalah si akar 3. Makanya di sini rangkumannya dibuat 1 banding akar 3 banding 2. Nah, itulah dia. Kemudian perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Sudutnya di sini 60 derajat. Ini tadi siku-sikunya, tentu ini 30 derajat. Kedua sisi siku-sikunya ini terdiri dari PQ dan sisi miringnya adalah 5. Nilai P dan Q pada segitiga siku-siku adalah, kita buat pembahasannya di sini. Kita perhatikan tadi segitiga siku-sikunya. Jadi tadi sudah saya buat langsung sudut di atas satu saja adalah 30 derajat. Karena dalam sebuah segitiga jumlah sudutnya kan 180. Ini sudah 60, ini sudah 90, berarti yang di atas tadi 30. Misalkan sisi miring sama dengan R. Maka pada segitiga ini berlaku sisi miring ya. Tadi ini siku-sikunya P, Q, dan ini kita misalkan R pada pembahasan ini. Sisi di depan sudut 30, kan ini sudut 30, sisi di depannya kan Q. Dan sisi di depan sudut 60. Nah, ini kan P. Kemudian sisi miring kan R. R lah di sini. Lalu kita masukkan perbandingannya, yaitu Q banding P banding R sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Ini tadi udah ada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya diperoleh Q banding R. Q banding R selanjutnya diperoleh yaitu satu banding 2. Q banding R. Ini kan tadi 1. Ini tadi 1. 1 banding 2. Dan P banding R. P banding R. Akar 3 banding 2. Lalu ini kita rombak menjadi sebuah pecahan dia. Ini Q per R sama dengan 1/2. Q per 5. Tadi kan 5 sisi miring pada soal pertama. 1/2.
Lalu kita kali silang. Q kali 2 sama dengan 5 kali 1, atau Q itu 5 kali 1 per 2. Hasilnya 2,5. 5 per 2 disederhanakan. Kemudian satu lagi kita masukkan dengan P per R atau P banding R. Tadi kan akar 3 banding akar 2. Kita buat berbentuk pecahan. P per R sama dengan akar 3 per 2. Gantilah P per, tadi simirinnya R itu kan 5. Akar 3 per 2. Kali silang, yaitu P kali 2 menjadi 2P. Jadi yang kita cari adalah P. 5 kali akar 3 per 2. P sama dengan 5 akar 3 per 2. Kita sederhanakan 5 dengan 2. Jadi hasilnya P nya itu menjadi 2,5 akar 3. Jadi didapat nilai P 2,5 akar 3 dan nilai Q adalah 2,5 yang dapat tadi, yang pertama dapat tadi. Jadi kamu harus pelajari semuanya itu, ulangi. Terlebih kamu harus kerja keras untuk mempelajari bilangan kuadrat. Tanpa Anda mengetahui bilangan kuadrat, ini akan sulit kau pelajari. Harus belajar. Kemudian di sini saya buat ada tugas. Tugas nomor 1 ini dia. Perhatikanlah soalnya. Pelan-pelan dibaca pasti bisa kau kerjakan. Nomor 2 ini. Kemudian nomor 3. Ini juga dia tetap mempergunakan teorema Pythagoras. Ini soal cerita. Dan nomor 4 juga tentang teorema Pythagoras dia. Kamu lihat di mana yang paling kamu gunakan tentang Pythagorasnya. Jadi ini kamu harus selesaikan. Paling lambat kamu kirim melalui Google Classroom besok jam 9 malam. Besok jam 9 malam. Yang tidak bisa membuka Google Classroom, yang tidak bisa, antar hari Senin jam 10 ke sekolah. Harus, jangan bermain-main. Salam sehat, terima kasih.